Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan Kemah Suci, tempat Allah bersemayam di tengah-tengah bangsa Israel. Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata kepada kita, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja tempat roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran, ukupan dari emas, dan tempat perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemudian yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kemah suci. Kalau kita lihat dari makna kemah suci adalah tempat pertemuan-pertemuan. Di antaranya ketika Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel, yang diyakininya bahwa Allah akan hadir, dan Allah tetap hadir dalam keadaan apapun, karena kita tahu bahwa Allah senantiasa akan bersama-sama dengan umat Israel melalui kehadirannya. Kemah suci adalah tempat kehadiran Allah bersemayam di tengah-tengah orang Israel, dan orang Israel mencari Allah yang hidup, dan orang Israel menyembah kepada Allah yang hidup, yang kita kenal Yahweh, yang dikenal dengan Elohim. Dan kita tahu, saudara sekalian, bahwa itu semuanya adalah nama-nama yang dipakai oleh orang-orang Israel untuk memahami dan mengerti siapakah Allah. Yang terpenting bagi kita, saudara sekalian, kita tahu bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan orang Israel, dan Allah senantiasa beserta dengan umat yang setia, dan Allah senantiasa akan hadir di tengah-tengah umatnya. Maka dari itu kita bersyukur boleh mengenal Allah yang hidup dari perjanjian lama sampai nanti dalam perjanjian baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pemahaman kami tentang kemah suci adalah tempat pertemuan dan hadirnya Allah di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.